Ya, di video kali ini saya akan mereaction drama Korea yang berjudul Link It Love Kill episode yang pertama. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Ya, scene diawali dari tempat pembuangan sampah, yang mana sampahnya semua alat elektronik ya, yaitu kulkas. Ya, setelah membahas tentang kulkas tadi ya, sekarang scene beralih di sebuah restoran sepertinya. Ya, Gihun sepertinya menjadi di sini perannya sebagai chef profesional sepertinya, atau kepala chef seperti itu. Ya, Gihun nampak meminta salah satu karyawannya untuk menaruh pisaunya karena dia tidak ingin perasaan pribadi dibawa ke tempat masak. Itu akan mempengaruhi rasa katanya. Ada apa ini? Seperti ada detakan jantung disorot dari belakang Gihun dan ada bayang-bayang wanita. Tiba-tiba saja Gihun menangis guys, mengeluarkan air mata dari matanya. Sepertinya dia mengeluarkan air mata tanpa perasaan yang dialami dia gitu. Maksudnya tidak ada hal yang membuat dia menangis, tapi dia mengeluarkan air mata seperti itu guys, tiba-tiba. Dan jantungnya pun dipeganginya tuh, sepertinya merasa kesakitan. Gihun pun tiba-tiba pingsan guys. Ya, nampak saat ini An Gihun sudah baik-baik saja katanya. Ditanya sama manajernya, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja katanya. Dan menawarkan manajernya untuk mencicipi makanan. Manajernya menanyakan kepada Gihun, kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini. Saat dia memasarkan sesuatu di televisi, saat dia menjelaskan masakan dengan tamu-tamunya, dia lalu agak sedikit berubah guys. Dia tiba-tiba menangis, tiba-tiba mengalami rasa sedih seperti itu, yang gak bisa dia kendalikan, walaupun hal itu tanpa alasan. Dan saat ini terlihat dia seperti mendadak tertawa guys. Sontak saja karyawan-karyawan yang lain melihatnya. Kenapa dia tiba-tiba tertawa padahal tidak ada hal yang lucu di hadapannya. Manajernya terus menanyakan tentang Gihun. Ada apa dengan Gihun seperti itu? Biasanya dia acuh tak acuh dengan orang lain ataupun dia bekerja seperti robot, tak memperhatikan sekelilingnya seperti itu. Dan Gihun pun menjelaskan katanya, aku memiliki dua atau lebih emosi katanya. Dia mengibaratkan seperti ponsel yang terhubung dengan wifi, ponsel dengan komputer, serta gelombang otak atau terhubung dengan orang lain katanya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dia mengalami perasaan yang bukan dia rasakan, tapi orang lain yang rasakan seperti itu guys. Seperti hubungan antara saudara kembar seperti itu. Jadi jika orang lain merasakan sedih, dia akan merasakan sedih. Orang lain merasakan tertawa, dia akan tertawa. Yang lebih seperti itu. Dan dia mengatakan ke manajernya dan ke teman-temannya, kalian tidak akan mengerti katanya. Ini adalah hubungan psikologis. Yasin beralih saat ini sepertinya Gihun sedang mengingat masa lalunya. Dia mengingat Eun Giyong. Eun Giyong adalah adiknya. Dia mengatakan bahwa dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya Eun Giyong katanya. Rasa bahagia, kesakitan, kesedihan, seperti itu. Jadi yang dirasakan saudaranya ini atau saudarinya ini, dia akan bisa merasakannya, seperti terhubung seperti itu guys. Dan bahkan saat adiknya dirundung pun, dia langsung datang dan tahu guys perasaan adiknya seperti apa. Dia mengatakan bahwa fenomena itu udah lama sekali terjadi dan ini baru terjadi lagi setelah 18 tahun kemudian. Dan dia menyangka apakah Eun Giyong masih hidup? Memang ada apa dengan Eun Giyong adiknya? Apakah adiknya meninggal? Jika bukan lalu siapa katanya. Di sini nampak Moon Gayung ya. Saya belum tahu nih nama perannya dia di sini apa. Moon Gayung sebagai apa begitu. Moon Gayung bertemu dengan Eun Gi-hun. Dia nampak menggunakan baju cosplay seperti itu guys ya. Cosplay Natal seperti itu. Dia nampak berlari. Mau kemana dia ini? Oh, ada tagihan keterlambatan pembayaran guys. Dan di depan pintunya pun juga tertulis belum bayar sewa. Dia nampak sibuk sepertinya untuk membersihkan ini rumahnya kayaknya ini, atau rumah sewaannya. Dia sedang merapikan, sepertinya terburu-buru nih, ada apa ya. Dan saat ini dia udah ganti baju dan membuka pintu. Ternyata ada yang datang guys. Yang datang ini adalah ibunya. Ibunya bertanya, kau tidak bekerja? Aku bekerja dari rumah katanya. Oh, kau hebat kata ibunya ya. Dan jangan berhenti dari pekerjaan itu katanya.
Ibunya tiba-tiba mencium bau aneh dan dia mencium ke arah anaknya. Apakah kau belum mandi, katanya. Iya, karena aku sangat sibuk, katanya, aku tidak sempat mandi. Dalam hatinya dia berkata, karena aku berlari 3 kilometer, katanya, makanya aku berkeringat dan bau. Yasin beralih saat ini nampak ibunya sedang berada di halte bus. Ya, sampai saat ini saya belum tahu nih nama perannya Mun Gayung di sini, guys. Dan Mun Gayung, saya sebut Mun Gayung aja dulu ya sampai saya tahu namanya. Mun Gayung memberikan uang kepada ibunya, katanya agar ibunya bisa naik taksi saja, nggak usah nunggu bis seperti itu. Dan akhirnya ibunya pun naik taksi dengan ongkos yang diberikan oleh Mun Gayung. Soalnya belum ada disebutkan, guys, namanya Mun Gayung di sini siapa gitu. Kalau ini kan udah disebutkan ya, Kang Gi Hun. Yasin beralih saat ini seperti ada pameran masakan dan banyak sekali restoran-restoran sepertinya yang ikut pameran ini, pameran tipe kuliner seperti itu ya. Nampak Kang Gi Hun pun ikut serta dalam pameran ini, guys. Yasin beralih saat ini terlihat Moon Gayung sedang sibuk juga nih bekerja di sebuah restoran, tapi dia sebagai pramusaji seperti itu ya. Terlihat ada Gihun yang sudah dipanggil naik ke pentas. Dahyun, oh namanya Dahyun, guys. Oke, saya rubah ya. Tadinya saya manggilnya Moon Gayung, sekarang saya manggilnya Dahyun karena saya udah tahu nih nama perannya di sini sebagai Dahyun. Ya, beralih lagi ke Ang Gi-hun. Saat ini sepertinya Ang Gi-hun mendemokan suatu masakan di atas panggung, guys. Tapi tiba-tiba saja Ang Gi-hun berhenti karena dia merasakan seperti ada sesuatu rasa yang mengganggunya lagi, guys. Rekannya pun mengatakan, apakah kau merasakan wifi, katanya. Maksudnya itu adalah kode yang dia rasakan. Tiba-tiba Ang Gi-hun merasakan kesal dan sesak, menyesakkan, katanya. Ya, setelah mengatakan hal tersebut pada rekan kerjanya, dia pun meninggalkan pentas, guys. Ya, setelah kejadian itu, nampak saat ini Ang Gi Hun sedang membawa satu piring dan satu gelas yang berisikan air dan berisikan makanan, guys. Ang Gi Hun sepertinya berada di atas gedung restoran, guys. Dan ada Dahyun di sini, guys. Sepertinya dia sedang menyendiri juga nih. Yang Ji-hun setelah melihat Dahyun katanya, maaf, katanya, aku bukan maksud aku mengganggumu, katanya, aku pergi. Dan Dahyun mengatakan, aku tidak menyewa tempat ini, katanya, aku bukan pemilik tempat ini, silakan saja beristirahat. Yang Ji-hun mengatakan, kalau begitu aku akan tetap diam, katanya, dan tak akan mengganggumu. Yang Ji-hun pun nampak mendengarkan kata-kata Dahyun dan ikut duduk juga di sini, guys. Sepertinya mereka berdua ingin menyendiri, guys, dari keramaian. Saat Ang Gi-hun menghembuskan napas dan Dahyun pun juga menghembuskan napas, dan juga sebaliknya, guys. Dahyun menghembuskan napas, Dahyun menghembuskan napas, Ang Gi-hun juga menghembuskan napas. Seperti sama kelakuannya, guys. Apa yang dilakukan Ang Gi-hun juga dilakukan Dahyun, apa yang dilakukan Dahyun juga dilakukan Ang Gi-hun. Dan nampak saat ini Ang Gi-hun ingin menyantap makanan yang dibawanya, tapi karena dilirik oleh Dahyun, dia nampak tak ingin mencoba makannya dulu, katanya, sebelum menawarkan kepada Dahyun. Dahyun ditawarkan dan dia, boleh dong, katanya, aku minta satu. Dahyun pun mengambil satu makanan di piringnya Ang Gi-hun dan mencobanya langsung. Ini sangat lezat, katanya. Biasanya hanya menyajikan makanan dan tak tahu kalau rasa makanan ini enak, katanya. Ang Gi-hun mengatakan itu adalah kerupuk rumput laut. Lalu ini ada halibut. Dia menjelaskan makanan-makanan yang dia bawa. Dahyun mengatakan, apakah kau chef terkenal? Dan Jihyun mengatakan, aku tak bisa menyangkalnya, katanya. Mau satu lagi? Ternyata Dahyun tidak menolaknya, guys. Langsung aja makannya, guys. Karena Dahyun tersedak, lalu diberikan air minum oleh Ang Gi-hun. Dahyun mengatakan, kini aku bisa mengerti, makanan enak bisa membuat orang bahagia, katanya. Dan dia melakukan hal yang sama lagi, guys. Saat menghembuskan napas, Ang Gi-hun juga menghembuskan napas. Dan Dahyun pun menceritakan apa yang dia rasakan. Ang Gi-hun berkata dalam hati, apakah dia ini orangnya, katanya. Seperti yang ia rasakan dengan adiknya Ang Gi-yong. Tapi karena tadi di awal dia mengatakan Ang Gi-yong tidak mungkin masih hidup, mungkin Ang Gi-yong sudah meninggal, guys. Dan dia baru merasakan setelah 18 tahun dan merasakannya perasaan tersebut link yang terkait dengan Dahyun. Saat Dahyun ingin pergi, di stop oleh Ang Gi-hun. Dahyun salah sangka, guys. Dia meminta, mana ponselmu, katanya. Apakah kau meminta nomorku?
Ang Gi-hun berkata, aku tidak meminta nomor teleponmu, katanya. Dahyun pun lalu agak sedikit malu guys, katanya. Lalu apa, katanya. Ang Gi-hun malah bertanya, di mana kau tinggal saat kau masih kecil dan berapa usiamu sekarang? Mendengar pertanyaan Ang Gi-hun tersebut, Dahyun langsung meninggalkan Ang Gi-hun. Katanya itu orang aneh ya, katanya. Saat Dahyun tersenyum, nampak ada teman sekerjanya juga yang menanyakan kepada Dahyun, apakah kau mengenalnya? Tidak, kata Dahyun. Dahyun sebenarnya udah selesai bekerja, dan saat dia ingin naruh baju kerjanya, dia menemukan suatu hadiah guys, sebuah shawl bekas. Nona Yun, apa ini? Ang Gi-hun katanya memberikan hadiah untukmu. Apakah Ang Gi-hun yang memberikan shawl tersebut? Bilang Dahyun, itu shawl bekas dari baunya gitu guys. Tapi tadi di bawah kotak shawl itu ada makanan yang serupa yang diberikan oleh Ang Gi-hun tadi di atas balkon restoran. Saat berjalan, Dahyun bertemu lagi dengan Ang Gi-hun. Dahyun mengatakan, kebetulan sekali, aku ingin mengembalikan ini. Kata Ang Gi-hun, aku tidak bermaksud apa-apa, katanya. Kau sepertinya tadi menikmati sekali makanannya dan aku ingin memberikannya makanan. Gi-hun heran guys, kenapa di dalam hadiah tersebut ada bingkisan makanan tersebut ada shawl, katanya. Dan dia merasa seperti, bukan aku yang memberikan shawl ini. Tapi Dahyun mengatakan, apakah kau orang mesum, katanya, memberikan shawl bekas kepadaku? Berarti bukan Ang Gi-hun guys yang memberikan shawl ini guys. Padahal dia katanya hanya memberikan makanan, sebuah cake, dan juga makanan yang tadi dia makan di atas balkon restoran. Ya, nampak bingkisan tersebut sudah berada di tempat sampah guys, tapi ada yang memungut shellnya. Dahyun saat ini nampak sedang sendiri, berjalan sendirian, tapi sepertinya ada yang mengikutinya guys. Dahyun mulai mempercepat langkah kakinya sambil berlari guys. Oh, ternyata teman restorannya itu guys. Mengagetkan saja, kata Dahyun. Saya kira tadi siapa yang ngikuti dia, ternyata teman restorannya guys, teman kerjanya. Sedikit aneh nih guys. Ya, saat ini udah pagi. Oh, ada bingkisan guys, sepatu, ada juga hadiah lagi di kotak suratnya, sebuah jepit rambut. Tempat kerjanya pun, di meja kerjanya pun ada hadiah lagi guys. Saat dia pulang ada hadiah lagi guys. Banyak dong hadiahnya udah nih yang dikumpulin dalam hari ini. Dahyun memikirkan bahwa yang memberikan ini adalah Ang Gi-hun, karena dia merasa Ang Gi-hun memberikan pertanyaan yang tidak sopan, katanya, mengajaknya bersuten, menanyakan usianya, serta menanyakan tempat lokasi tinggalnya. Saat dia berpikiran seperti itu, Dahyun mulai browsing, mencari tahu tentang Sep Ang Gi-hun, dan banyak artikel-artikel yang mengatakan bahwa Sep Ang Gi-hun seperti tidak waras guys, atau tidak normal. Dahyun nampak terkejut dan nampak takut, dan membuang semua hadiah-hadiah tersebut ke tempat sampah guys. Scene beralih, saat ini nampak Ang Gi-hun berada di tempat percetakan foto. Dia lagi ngeprint foto adiknya, tapi di sampingnya tuh saya nggak tahu tuh, mungkin rekayasa wajah adiknya jika hidup sampai dengan saat ini. Dan tukang print fotonya katanya ini memiliki kemiripan 70-80% katanya. Berarti kemungkinan wajahnya adiknya jika masih hidup seperti itu guys. Kalau dari rekayasa foto tersebut bukan Dahyun guys ya. Dan beralih, saat ini nampak sudah berada di restoran, tapi udah malam guys, sudah tutup kayaknya restorannya. Dia sedang membahas tentang di mana hendak membuka restoran di Wadung. Ang Gi-hun menunjuk lokasi untuk membuka restorannya. Gi-hun ingin membuka restoran di lokasi Jiwadung. Scene beralih kembali, saat ini Dahyun sedang lagi. Apa mungkin ada ibunya lagi di rumahnya? Oh, benar saja guys, seperti yang pertama tadi ya, dia berlari ke rumahnya, ternyata ibunya mau datang, tapi kali ini ibunya duluan datang guys, dan memberikan lampiran-lampiran atau tunggakan-tunggakan di mejanya Dahyun. Scene beralih, kali ini Ang Gi-hun nampaknya berada di lokasi yang dia ingin membuka restoran guys, di daerah Jiwadung tadi ya. Ang Gi-hun saat ini melihat suasana-suasana yang ada di Jiwadung guys. Bahkan tepat di depannya saat ini ada ibu-ibu bergerombol sedang memperhatikan tetangganya atau mengintip-ngintip tetangganya guys. Ibu-ibu yang tadi mengintip tetangganya
menanyakan kepada polisi mengenai lampu jalanan katanya. Kenapa lampu jalanan tersebut belum diperbaiki katanya. Eng Gi-hun mengatakan mereka tidak berubah. Berarti Eng Gi-hun mengenalnya nih guys. Ya terlintas dia melihat kejadian di masa lalu guys. Nampak dia sedang berlari dengan adiknya. Eng Gi-hun mengatakan, kau pengecut katanya, kau tinggal saja di sini katanya. Lalu dia memberikannya permen karet dan menyuruhnya menunggu di tempat ini. Dan dia pun berlari ke area permainan guys. Tiba-tiba saja Eng Gi-hun merasakan hal yang aneh di dadanya. Karena dia terkoneksi dengan adiknya, seperti dia merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya guys. Saat dia melihat kembali ke tempat adiknya tadi disuruhnya berdiam, ternyata adiknya tidak ada nih guys. Hanya origami yang dibuat oleh Eng Gi-yong dari bekas permen karet yang tersisa. Dia berusaha mencari Eng Gi-yong adiknya, tapi sepertinya tidak ketemu guys. Ternyata Eng Gi-yong menghilang guys. Sampai-sampai para warga dan polisi mencarinya hingga malam hari ke seluruh pelosok. Ayahnya Eng Gi-hun sedang bertanya kepada Eng Gi-hun, katanya, bagaimana perasaanmu karena kau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Eng Gi-yong. Kata Eng Gi-hun, katanya dia merasa ketakutan dan sendirian. Ayahnya merasa tenang, katanya kalau begitu Eng Gi-yong masih hidup katanya. Apa yang dia rasakan tolong beritahu ke ayah. Itu pesan ayahnya. Ya, tiba-tiba saja rasa sesak di dada kembali timbul oleh Eng Gi-hun. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang terjadi pada adiknya guys. Usiaku baru 10 tahun tapi aku tahu Gi-hun sudah meninggal katanya. Ya tiba-tiba saja Eng Gi-hun kecil menangis guys sejadi-jadinya. Dan katanya sejak saat itu dia tidak bisa merasakan hal yang dirasakan oleh Eng Gi-yong lagi. Dan dia menanyakan pada dirinya sendiri pada saat ini kenapa hal fenomena ini terjadi lagi setelah 18 tahun. Oh ternyata tetangga yang diintip tetangganya tadi itu adalah rumahnya Dahyun guys, yang sedang dimarahi oleh ibunya. Dahyun terkejut katanya menanyakan kepada Eng Gi-hun, kenapa kau mengikutiku sampai sini? Kata Eng Gi-hun, kebetulan katanya. Kebetulan apanya katanya. Dan Dahyun mencurigai bahwa Eng Gi-hun ini mengikutinya guys. Dan menanyakan apakah kau yang memberikan paket-paket kepadaku katanya. Dan mengatakan bahwa Eng Gi-hun ini adalah penguntit yang mesum guys. Eng Gi-hun tidak terima kenapa dia dikatakan penguntit mesum. Dan para warga atau tetangganya pun memandanginya dengan sinis guys. Gi-hun menegaskan aku tidak seperti itu katanya. Bahkan rekan kerjanya pun mengatakan bahwa apa benar kau menguntit wanita tersebut? Yang benar saja katanya. Dan mengatakan aku akan memulai restoranku di sini katanya. Dan Gi-hun mengajak rekan kerjanya untuk bekerja sama karena dia sangat membutuhkan Jin-yu. Yasin beralih pada saat malam hari, sepertinya Dahyun sedang sendiri lagi nih guys. Ternyata ada rekan kerjanya di restoran itu mendatangi Dahyun guys. Dan mengatakan ada rumor bahwa kita berpacaran katanya. Aku sangat heran kenapa ada rumor tersebut kata Dahyun. Padahal kita tidak berpacaran. Oh ternyata orang ini guys yang memberikan hadiah-hadiah tersebut. Berarti udah terjawab guys ya, yang memberikan hadiah-hadiah tersebut bukan Eng Gi-hun melainkan orang ini kan kerjanya di restoran. Dia menganggap bahwa dirinya berpacaran dengan Dahyun guys. Pria ini menganggap Dahyun ini adalah pacarnya karena selalu tersenyum kepadanya. Padahal tersenyum itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Dahyun saat memulai pekerjaan. Oh namanya Pak Lee guys. Dahyun saat ini merasa ketakutan guys karena Pak Lee makin jadi nih. Jadi Dahyun ini tidak merasa kalau dia ini berpacaran. Hanya Pak Lee ini yang merasa kalau dia ini berpacaran karena Dahyun selalu tersenyum kepadanya. Dahyun mengatakan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi katanya. Aneh guys ya. Ibaratnya mengakui pacaran sepihak seperti itu padahal tidak pernah dekat atau apa, hanya karena tersenyum doang dia merasa kalau dia itu berpacaran. Ya Dahyun melihat dari rumah ibunya karena dia sekarang tinggal di rumah ibunya lagi guys karena banyak sekali tunggakan di apartemen atau rumah sewaannya. Dia melihat Eng Gi-hun yang berada di seberang rumah ibunya
sedang menyiapkan pembukaan restoran. Dan dia mengingat kata-katanya kepada Ang Gi-hun bahwa Ang Gi-hun adalah penguntit mesum. Karena dia saat ini menyadari bahwa bukan Ang Gi-hun pelakunya atau yang memberikan hadiah-hadiah tersebut, melainkan Pak Lee atau rekan kerjanya di restoran. Ang Gi-hun saat ini nampak sedang menjebol dinding dan diperhatikan oleh warga sekitar. Bahkan ibunya Dahyun pun memperhatikannya. Tetangganya mengira dia akan membuka toko roti, tapi bukan katanya. Kata Ang Gi-hun dia akan membuka bistronomi, yaitu adalah hidangan Perancis kontemporer. Oh ternyata rumah ibunya Dahyun ini adalah sebuah restoran juga guys. Saat Dahyun membersihkan restoran tersebut karena disuruh neneknya, tapi ibunya menyuruhnya untuk berhenti membersih-bersih katanya. Pergilah katanya ke perpustakaan. Nah, Dahyun disuruh untuk mendaftar PNS katanya. Dan saat ini Dahyun disuruh membeli toge dan sayur mayur. Dahyun tidak sengaja bertemu lagi dengan Ang Gi-hun. Ang Gi-hun pun langsung menjauhkan dirinya dari Dahyun, tapi Dahyun mengejarnya. Dahyun mengatakan, ternyata bukan kau penguntitnya katanya. Maafkan aku katanya. Tapi Ang Gi-hun mengatakan permintaan maafmu ditolak katanya. Dahyun tetap memaksa agar permintaan maafnya diterima, tapi Ang Gi-hun bersikeras untuk tetap menolak permintaan maaf dari Dahyun. Karena dia tidak terima dikatakan penguntit mesum guys. Dahyun mengatakan aku akan memperbaiki reputasimu katanya. Terus memohon sampai akhirnya dia terjatuh guys. Ang Gi-hun mengira kalau Dahyun sedang berlutut. Tapi padahal tadi dia terjatuh guys ya, bukan berlutut. Katanya Ang Gi-hun katanya tak perlu sampai memohon dan berlutut katanya. Ang Gi-hun kembali mendatangi Dahyun yang terjatuh dan mencoba membantu Dahyun untuk membereskan barang-barang yang dibelinya tadi, serta Ang Gi-hun mencoba membangkitkan Dahyun yang sedang terjatuh dengan memberikan pergelangan tangannya. Bantu Dahyun untuk berdiri dengan pergelangan tangannya. Ang Gi-hun berkata, apakah kau bisa jalan? Tapi ternyata Dahyun terpincang-pincang guys jalannya. Dan dia berdebat kecil yaitu tentang katanya permintaan maafku diterima, tidak katanya. Ternyata si penguntit ini atau Pak Lee ini masih mengikutinya guys, masih mengikuti Dahyun. Yasin beralih saat ini Dahyun berada di perpustakaan. Pulang dari perpustakaan, Dahyun bertemu lagi dengan Ang Gi-hun dan dia langsung berpura-pura pincang. Gi-hun mengatakan katanya kaki satunya yang pincang bukan yang itu katanya. Masa kau lupa kau pincang yang mana katanya. Dan dia mengatakan kau harus punya ingatan yang kuat katanya untuk menipu seseorang. Dan dia pun meninggalkan Dahyun. Dahyun kembali ke perpustakaan untuk belajar. Dan seperti biasa dia merasa ada yang mengikutinya guys. Ini momen saat dia berjalan sendiri lagi nih guys. Apakah dia akan diikuti lagi oleh Pak Lee? Pak Lee ini agak serem juga guys ya. Menguntitnya keterlaluan. Gelap sendirian pula. Bener guys, diikutin guys. Ya benar saja itu adalah Pak Lee yang mengikuti Dahyun. Lalu dia mengejar Dahyun sekuat tenaga. Dahyun masuk ke restoran ibunya, tapi Pak Lee masih tetap saja mengejarnya. Ibu dan neneknya Dahyun tak mendengar teriakan Dahyun karena sedang menonton televisi. Pak Lee bahaya nih Pak Lee nih. Bahkan ke rumah ibunya pun dia berani guys. Dia menutup mulutnya Dahyun yang sedang berteriak. Tapi di seberang sana Ang Gi-hun yang sedang sibuk desain rumah atau mendesain restorannya tiba-tiba merasakan sesak di dada guys. Mungkin dia merasakan apa yang dirasakan oleh Dahyun. Dahyun dihempas guys oleh Pak Lee. Dan ada kata-kata di dalam hati, ingat setelah hal tersebut ingatanku terasa kabur katanya. Ternyata setelah tadi kan dihempaskan Pak Lee tuh si Dahyun, saat dia sadar dari pingsannya si Dahyun melihat Pak Lee tersebut sudah meninggal guys dan berlumuran darah. Siapa yang membunuh Pak Lee? Dahyun merasa terkejut, tapi ibu dan neneknya belum datang juga nih guys. Dahyun langsung keluar rumah menuju ke kantor polisi. Apakah dia akan menyerahkan diri atau melaporkan hal kejadian tersebut? Ya terlihat saat ini Dahyun sudah berada di kantor polisi, mungkin untuk memberikan laporan atau menyerahkan diri guys. Saat Dahyun ingin mengatakan hal yang terjadi kepada polisi wanita,
ada keributan yang terjadi di kantor polisi tersebut. Kantor polisi tersebut pun seperti ramai guys, tidak henti-hentinya ada orang yang ditangkap, ada kasus-kasus silih berganti yang datang ke kantor polisi tersebut. Dan Dahyun pun seperti diacuhkan ya guys, dan mengatakan kepada polisi tersebut, aku akan datang lain kali katanya, dan meninggalkan kantor polisi tersebut guys. Sepertinya dia mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut, hal kejadian yang terjadi di restorannya atau rumah ibunya. Nampak dia kembali pulang. Saat dia kembali pulang, nampak ada ibu dan neneknya sudah duduk di depan jasadnya Pak Lee guys. Ibunya menanyakan kepada Dahyun apa yang terjadi. Itu pembelaan diri kata Dahyun. Dia mencoba membunuhku katanya. Tapi padahal tadi yang dia katakan kan setelah dia pingsan atau dihempaskan oleh Pak Lee tadi, ingatannya menjadi kabur. Jadi dia belum tentu dia pelakunya guys. Karena kan dia tadi pingsan, saat dia udah bangun dari pingsannya, Pak Lee udah meninggal dan berlumuran darah. Sambil menangis, Dahyun menceritakan hal yang terjadi kepada ibu dan neneknya. Dan kata ibu Dahyun, aku akan mengurusnya katanya. Seperti saja perintah ibu katanya. Kenapa ibu dan neneknya menyelimuti jasad dari Pak Lee dan membawanya serta memasukkannya ke dalam apa nih guys? Ke dalam kulkas guys. Ternyata jasad Pak Lee dimasukkan ke dalam kulkas di luar rumah. Mungkin itu ada sampah kulkas di luar rumahnya, ditaruh dalam situ guys, jasad Pak Lee. Dan ibu serta neneknya membersihkan bercak-bercak noda-noda darah. Dalam hatinya Dahyun berkata sepertinya mereka terbiasa melakukannya. Saat ini Gi-hun sudah tak merasakan sesak lagi di dadanya. Sepertinya Gi-hun dan Jin-ho ingin pulang guys. Saat ingin pulang, Gi-hun dan Jin-ho melihat kulkas di samping restorannya guys. Dia tidak merasa untuk menyuruh para pekerja untuk membuang kulkas ini, tapi malah dibuang keluar. Dan mereka berdua berusaha mendorong kulkas tersebut untuk masuk kembali ke dalam restoran. Padahal kulkas tersebut isinya tadi ada Pak Lee guys ya. Dahyun mendengar keributannya terjadi di luar rumahnya, dan dia melihat Gi-hun dan Jin-ho sedang mendorong kulkas tersebut kembali ke dalam restorannya lewat belakang restoran. Dahyun pun terus mengikuti dan melihatnya dari jauh tentang apa yang dilakukan oleh Gi-hun dan Jin-ho sampai-sampai dia berada di depan restorannya Gi-hun. Dahyun terus saja memperhatikannya guys. Mungkin dia harap-harap cemas, takut dibuka itu kulkasnya ada apa. Dan dia berbalik badan, nampak cemas, dan Gi-hun sepertinya melihat Dahyun di luar restorannya karena kelihatan dari kaca tadi guys. Ya, kejadian tersebut ternyata mengakhiri Link It Love Kill untuk episode pertama kali ini. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman semua yang udah nonton reaction saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.